Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat dan tidak pernah bosan untuk terus belajar, walaupun kita belajar hanya dari rumah tanpa bertatap muka. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponen dan juga pertidaksamaan logaritma. Setelah di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang fungsi dan persamaan eksponen maupun logaritma. Kali ini kita mempelajari tentang pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Apa itu pertidaksamaan eksponen? Pertidaksamaan eksponen adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat bentuk eksponen a pangkat fx, di mana merupakan bilangan real, dan fx adalah fungsi dalam bentuk x, atau nanti bisa juga dalam bentuk yang lain, dalam bentuk variabel y atau yang lainnya. Jadi tidak selamanya bentuk fungsinya adalah fungsi x. Oke, dalam pertidaksamaan eksponen terdapat dua macam sifat yang dipakai untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponennya, yaitu yang pertama, sifat fungsi eksponen monoton naik, yaitu pada saat a atau bilangan pokoknya ini lebih dari 1. Berlaku jika a pangkat fx lebih dari atau sama dengan a pangkat gx, maka fx lebih dari atau sama dengan gx. Yang kedua, jika a pangkat fx kurang dari atau sama dengan a pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Kemudian ada lagi sifat yang kedua, yaitu sifat fungsi eksponen monoton turun, yaitu pada saat a berada di antara 0 dan 1, atau a merupakan bilangan pecahan atau bilangan desimal yang kurang dari 1. Jika a pangkat fx lebih dari a pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Yang kedua, jika a pangkat fx kurang dari a pangkat gx, maka fx lebih dari atau sama dengan gx. Sini terlihat perbedaannya. Apabila pada fungsi eksponen yang monoton naik atau pada saat a lebih dari 1, maka jika pertidaksamaan eksponennya bertanda lebih dari, maka di sini fungsinya itu sama juga lebih dari. Jika kurang dari, maka dia sama juga kurang dari. Jadi pada saat fungsi eksponen monoton naik, tidak ada perubahan tanda dari pertidaksamaan eksponen dan pertidaksamaan fungsinya. Sedangkan pada fungsi eksponen monoton turun, atau pada saat a merupakan bilangan yang diantara 0 dan 1, yaitu bilangan pecahan atau bilangan desimal, di sini terdapat perubahan tanda. Yang tadinya lebih dari berubah menjadi kurang dari. Jadi fungsi eksponennya sini lebih dari, sini fungsinya bertanda kebalikan, jadi kurang dari. Sama juga dengan yang fungsi eksponennya kurang dari, maka fungsinya itu lebih dari. Jadi tandanya berkebalikan jika dia merupakan fungsi eksponen monoton turun. Oke, kita lanjut ke contoh soal agar lebih memahaminya. Tentukan interval penyelesaian dari 3 pangkat 3x dikurang 21 kurang dari 27 pangkat 2x tambah 5. Oke, kita bahas. Di sini kita lihat bilangan pokoknya. Sini 3 dan di sini 27 belum sama. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Mana yang bisa kita ubah? Jelas yang bisa kita ubah adalah 27. 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Karena 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Jadi kita samakan.
Ini sama-sama pangkat, sama-sama bilangan pokoknya adalah 3. Oke, didapat 3 pangkat 3x dikurang 21 kurang dari 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2x tambah 5. Oke, kalian ingat sifat dari bilangan eksponen apabila dipangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Jadi 3 dikali 2x hasilnya 6x, 3 dikali 5 hasilnya 15. Nah, di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah sama bilangan pokoknya. Sama-sama 3. Berarti ini merupakan sebuah fungsi yang monoton naik karena bilangan pokoknya lebih dari 1. Sehingga fungsinya yang di atas ini fx dengan gx-nya menggunakan tanda yang sama, atau dengan kata lain kita hilangkan bilangan pokoknya. Tapi sini menggunakan tanda yang sama karena merupakan fungsi monoton naik atau A-nya lebih dari 1. Setelah itu tinggal kita pindahkan ruas. Kita kelompokkan yang ada variabel x dengan yang ada variabel x kita jadikan satu ruas, dan yang merupakan konstanta yang tidak memiliki variabel kita jadikan satu ruas. Bebas pindahnya kemana, bebas. Boleh yang 3x pindah ke kanan atau yang 6x pindah ke kiri. Baik, di sini kita menggunakan yang 6x ini pindah ke kiri. Jadi 3x dikurang 6x. Nilainya positif, jika pindah ruas menjadi negatif. Yang tadinya di sini negatif pindah menjadi positif. Oke, hasilnya 3x kurang 6x hasilnya negatif 3x. 15 tambah 21 hasilnya 36. Kita peroleh negatif 3x kurang dari 36. Nah, di sini kita perhatikan koefisien dari variabel x-nya bertanda negatif. Jika bertanda negatif, maka tandanya ini harus kita balik untuk menyelesaikannya menjadi x lebih dari 36 per negatif 3. Oke, sudah bisa dipahami. Hasilnya berarti x lebih dari negatif 12. Maka bisa kita simpulkan interval penyelesaian dari pertidaksamaan di atas atau pertidaksamaan ini adalah x lebih dari negatif 12. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan interval penyelesaian dari 2/5 x kuadrat dikurang 5x kurang 20 lebih dari atau sama dengan 5/2 pangkat x kuadrat tambah 3x kurang 20. Oke, kita bahas. Di sini bilangan pokoknya 2/5. Sedangkan di sini 5/2. 2/5 dengan 5/2 hubungannya adalah mereka saling berkebalikan. Maka 5/2 ini bisa kita balik dengan cara kita pangkatkan negatif 1 menjadi 2/5 pangkat x kuadrat kurang 5x kurang 20 lebih dari atau sama dengan 2/5 pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi x kuadrat tambah 3x kurang 20. Sama seperti tadi, kita kalikan. Hasilnya adalah yang sebelah ruas kiri tetap, yang ruas kanan berubah menjadi 2/5 pangkat negatif x kuadrat negatif 3x tambah 20. Sudah sama? Sudah sama. Oke, ini 2/5 merupakan bilangan yang kurang dari 1 dan lebih dari 0. Maka ini adalah fungsi monoton turun, fungsi eksponen yang monoton turun. Sehingga tinggal fx dan gx-nya kita ganti tandanya. Hasilnya x kuadrat kurang 5x kurang 20 kurang dari atau sama dengan negatif x kuadrat kurang 3x tambah 20. Jadi kita ubah tandanya. Yang tadinya lebih dari kita ubah menjadi kurang dari.
kita seperti tadi kita pindahkan ke ruas kiri semuanya. Jadi x kuadrat tambah x kuadrat kurang 5x tambah 3x kurang 20 kurang dari atau sama dengan 0. Hasilnya 2x kuadrat kurang 2x kurang 40 kurang dari atau sama dengan 0. Semuanya ini kalau kita lihat semuanya merupakan faktor dari 2 atau semuanya bisa kita bagi dengan 2 untuk lebih sederhananya lagi dan lebih memudahkan kita dalam memfaktorkan. Jadi x kuadrat kurang x kurang 20 kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita buat menjadi sama dengan 0 atau kita buat persamaannya dengan pembuat 0. Selanjutnya tinggal kita faktorkan, diperoleh x kurang 5 dikali dengan x tambah 4 sama dengan 0, maka x nya yang pertama adalah 5 dan yang kedua adalah negatif 4. Apa langkah selanjutnya? Kita harus mencari penyelesaian dari pertidaksamaan ini terlebih dahulu. Nah, kita punya garis bilangan negatif 4 dan 5. Selanjutnya kita menggunakan uji, yaitu kita ambil satu bilangan yang berada di interval kurang dari negatif 4 di antara negatif 4 dan 5 dan yang lebih dari 5. Untuk yang di antara negatif 4 dan 5 kita bisa menggunakan 0 dan lebih mudah. Kita masukkan ke x kuadrat, ke x nya kita ganti dengan 0. Jadi 0 kuadrat dikurang 0 kurang 20, hasilnya negatif 20. Negatif 20 berarti dia tandanya di sini adalah negatif atau kurang dari. Jadi sini tandanya negatif, yang berada di sini negatif dan yang diminta adalah bilangan yang kurang dari. Kita bisa coba lagi yang di sebelah kanan atau kiri. Sebelah kanan misal kita ambil bilangan 6 kuadrat dikurang 6 kurang 20. 6 kuadrat 36 kurang 6 30 dikurang 20 10, yaitu kita bisa menuliskan sini positif, di sini pasti positif juga. Nah, kita dapat seperti ini. Yang diminta adalah yang tandanya kurang dari atau yang bilangan negatif, berarti himpunan penyelesaiannya berada di antara negatif 4 dan 5. Jangan lupakan menggunakan tanda sama dengan, karena di sini ada tanda sama dengan juga. Jadi negatif 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Oke, jadi interval penyelesaiannya adalah x di antara negatif 4 dan 5. Oke, yang selanjutnya adalah pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma adalah suatu pertidaksamaan yang dalamnya memuat bentuk eksponen a log fx. Jadi basisnya adalah sebuah bilangan real. Dan fx ini adalah fungsi dalam x, bisa juga nanti fungsi dalam y atau fungsi dalam yang lain, tergantung nanti soalnya. Terdapat dua macam sifat yang dipakai menyelesaikan pertidaksamaan logaritma sama dengan pertidaksamaan eksponen, yaitu ada dua, yaitu sifat monoton naik, yaitu saat a lebih dari 1 maka a log fx lebih dari atau sama dengan a log gx, maka fx nya lebih dari gx. Jika a log fx kurang dari sama dengan a log gx, maka fx nya kurang dari gx. Dan yang kedua, sifat fungsi logaritma monoton turun, yaitu saat a berada di antara 0 dan 1 atau a adalah bilangan pecahan atau bilangan desimal yang kurang dari 1. Jika a log fx lebih dari atau sama dengan a log f gx, maka fx kurang dari atau sama dengan gx. Yang kedua, jika a log fx kurang dari atau sama dengan a log gx, ini gx ya, maka fx lebih dari atau sama dengan gx. Jadi sama seperti tadi, jika monoton naik tidak ada perubahan tanda.
Sedangkan untuk monoton turun selalu terjadi perubahan tanda, jadi tandanya kita ubah jadi kebalikannya. Nah, masih ada lagi selain ini, yaitu ada syarat fx-nya itu harus lebih dari 0 dan juga gx-nya juga harus lebih dari 0. Jadi setelah mencari fungsinya, nilai fungsinya, maka kita harus mencari syaratnya. Oke, kita ke contoh soal. Tentukan interval penyelesaian dari 2 log 3x kurang 6 kurang dari atau sama dengan 2 log 2x tambah 4. Oke, pembahasannya di sini sudah sama-sama, basisnya 2. 2 ini merupakan bilangan yang lebih dari 1 ya. Jadi fungsinya ini pertidaksamaannya ini merupakan pertidaksamaan yang monoton naik. Jadi tandanya ini akan tetap sama, jadi kurang dari sama dengan, tinggal fx kurang dari sama dengan gx. Jadi 3x kurang 6 kurang dari sama dengan 2x tambah 4. Nah, selanjutnya tinggal kita pindahkan kelompokan seperti tadi. 3x kurang 2x kurang dari sama dengan 4 tambah 6. Hasilnya x kurang dari sama dengan 10. Selanjutnya apa? Tadi ada yang di akhir adalah syaratnya. Syaratnya yang pertama 3x kurang dari 6 harus lebih dari 0. Nah, syaratnya kemudian 3x lebih dari 6, maka peroleh x-nya lebih dari 2. Kemudian syarat yang kedua 2x tambah 4 lebih dari 0, maka diperoleh 2x lebih dari negatif 4, sehingga x-nya diperoleh negatif 2. Kita sudah dapat 3 interval, yaitu x kurang dari sama dengan 10, x lebih dari 2, dan x lebih dari negatif 2. Selanjutnya kita buat garis bilangannya. Yang ini x kurang dari sama dengan 10. Kemudian yang ini adalah x lebih dari 2 mengarah ke kanan, yang mengarah ke kiri, nah kurang dari, dan yang terakhir adalah x lebih dari negatif 2. Kita lihat di sini di mana daerah yang beririsan. Kalau kita lihat di sini, ini semua ada, ini semua ada, ini semua ada. Jadi daerahnya dipotong oleh ini. Yang pertama daerah ini sebelah kanan, dan nah terbatas di sini saja yang memenuhi ketiga kriteria ini. Nah, sehingga bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah x lebih dari 2, x lebih dari 2 tetapi kurang dari atau sama dengan 10. Nah, jadi berada di antara 2 dan 10. Itu adalah interval penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya juga bisa. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Tekan interval penyelesaian dari 2 dikali sepertiga log x kurang 3 kurang dari atau sama dengan sepertiga log 2x tambah 2. Oke, kita bahas. Perhatikan di sini ada 2 yang berada di depan. Ingat sifat logaritma, jika di sini ada bilangan yang bukan pecahan 2, berarti ini merupakan pangkat dari numerusnya. Jadi kita sini menjadi bilangan pangkatnya. Kalau di sini 2 berarti sini pangkatnya 2. Kalau sini 3 pangkatnya sini 3. Tapi kalau dia pecahan misal 1/2, maka pangkatnya ada di basisnya, jadi sepertiga pangkat 2. Karena ini ada di bilangannya adalah 2, bilangan bulat 2, maka kita tuliskan jadi sepertiga log x kurang 3 dipangkatkan 2, yang 2 ini tadi pindah menjadi pangkat, kurang dari sepertiga log 2x tambah 2. Nah, di sini kita lihat basisnya dia bilangan pecahan atau bilangan yang kurang dari 1. Sehingga ini merupakan fungsi
ketidaksamaan yang monoton turun, maka tandanya tinggal kita balik menjadi tanda yang lebih dari. Nah, ini kita pangkatkan dulu. X kuadrat kurang 6x tambah 9, yang pos kanan tetap, ini telah dipangkatkan. Nah, di sini kita lihat perubahannya karena dia menggunakan basis yang kurang dari 1 dan lebih dari 0 atau bilangan pecahan, bilangan desimal juga bisa, tergantung dari soal. Maka di sini tandanya kita ubah jadi bersisa x kuadrat kurang 6x tambah 9 lebih dari 2x tambah 2. Selanjutnya kita kelompokkan lagi dalam satu ruas. Jadi x kuadrat kurang 6x kurang 2x tambah 9 dikurang 2. Hasilnya x kuadrat kurang 8x tambah 7. Selanjutnya tinggal kita buat menjadi sama dengan 0. Baru bisa kita faktorkan menjadi x kurang 7, x kurang 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh akar-akarnya adalah X sama dengan 7 atau X sama dengan 1. Nah, sama seperti tadi, ada 1, ada 7, kita uji coba. Cara kita bisa gunakan di sini adalah 2. Kita masukkan ke dalam persamaannya. 2 kuadrat kurang 8 dikali 2 tambah 7, 4 dikurang 16. Hasilnya negatif 12 tambah 7, hasilnya negatif. Berarti di sini adalah daerah yang negatif. Daerah yang sini kurang dari 1, kita ambil angka 0 atau bilangan 0. 0 kuadrat kurang 8 kali 0 tambah 7, hasilnya adalah 7. Sehingga ini bilangan positif. Kalau di sini positif, sini juga pasti positif. Maka kita peroleh seperti ini. Maka daerah penyelesaiannya untuk yang ini adalah antara 1 sampai yaitu daerah yang kurang dari 1, daerah yang positif, dan daerah yang lebih dari 7. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi 7 ke kanan dan 1 ke kiri. Selanjutnya kita gunakan syaratnya, yaitu syaratnya ini fx-nya harus lebih dari 0. Jadi x kurang 3 harus lebih dari 0. Nah, berarti kita peroleh menjadi x lebih dari 3. Kemudian syarat yang kedua, 2x tambah 2 lebih dari 0. Peroleh 2x lebih dari negatif 2, maka x lebih dari negatif 1. Sama seperti tadi. Nah, kita buat daerahnya. Ini adalah himpunan penyelesaian yang ini. Jadi mulai dari 1 ke kiri dan mulai dari 7 ke kiri, karena kita ambil yang positif atau yang lebih dari. Selanjutnya adalah x lebih dari 3 ke kanan. Dan yang terakhir adalah x lebih dari negatif 1. Selanjutnya kita lihat irisannya. Di sini ini tidak memenuhi, di sini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah yang lebih dari 7. Kita batasi. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya, yaitu daerah yang lebih dari 7. Sehingga bisa kita simpulkan interval penyelesaiannya adalah x lebih dari 7. Nah, daerah yang sebelah sini itu adalah daerah penyelesaiannya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.